Halo selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Masih serta Regan di Business Talk. 107 juta warga diperkirakan melakukan perjalanan selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu jumlah perputaran uang diperkirakan meningkat sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun ini dan tahun depan ada hajatan pemilu. Seberapa besar dampaknya ke perekonomian? Kita akan bahas pada malam hari ini. Telah bergabung di studio ada Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Selamat malam Pak Haryadi. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Semangat menyambut tahun baru, Ya, karena siap. biasanya kalau momen tahun baru itu ada cuannya ya Pak. Insya Allah begitu. Insya ya. Allah begitu. Saya juga menyapa melalui Zoom ada Pak Agus Susanto Protomo, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Ilona. Terima Selamat kasih malam telah Pak Aris. bergabung. Selamat malam. Ya, malam ini kita bahas soal Natal Tahun Baru, dampak perekonomian. Kemarin Kementerian Perhubungan punya data kalau nanti sekitar 107 juta orang lebih yang akan melakukan perjalanan selama Natal dan Tahun Baru. Dari perkiraan Bank Indonesia, berapa banyak uang yang dibutuhkan, uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat selama momen itu? Terima kasih. Mungkin pertama kita harus lihat dulu data Kementerian Perhubungan yang memang memproyeksikan potensi pergerakan masyarakat pada masa Nataru ini kurang lebih mencapai 107,63 juta orang. Dan itu kurang lebih sekitar 39% dari total populasi nasional. Ya, Nah, sejalan dengan ini sudah barang tentu proyeksi Bank Indonesia harus melakukan antisipasi, termasuk juga koordinasi dengan perbankan untuk di seluruh Indonesia untuk menyusun proyeksi kebutuhan uang kartal atau tunai selama Nataru 2003-2024. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan uang periode Nataru itu meningkat dari tahun ke tahun. oke. Dari tahun 2015 sampai dengan 2023 itu rata-rata meningkat sekitar 10,15%. Nah, itu secara historis memang kebutuhan untuk uang tunai pada saat Nataru ini sebenarnya jumlah terbesar kedua setelah kebutuhan uang tunai pada periode Ramadan dan Idul Fitri. Sehingga kalau kita bisa lihat bahwa kebutuhan Nataru rata-rata tahun 2015 sampai 2023 itu kurang lebih sekitar 15,2% dari total outflow tahunannya. Jadi ini total outflow untuk tahun 2023 aja mencapai 713 triliun. 700? Sementara untuk 13,5 triliun. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, Sementara angkanya. untuk Ramadan dan Idul Fitri itu rata-rata sebesar 24,9 atau 25% terhadap total outflow tahunannya. Jadi diperkirakan sekitar 713,5 T untuk outflow tahun 2023 sama dengan itu. Jadi cukup besar untuk dirapinya. Nah, selain kebutuhan untuk liburan Nataru, itu juga terdapat tren untuk peningkatan permintaan pada akhir tahun, realisasi anggaran pemerintah, Oh ya. termasuk misalnya pencairan bansos, sehingga pada akhir tahun 2023 diproyeksikan kebutuhan uang tunai itu mencapai 125,7 T. Oke. Jadi oleh karena itu bisa dikatakan bahwa secara nasional Bank Indonesia memiliki kecukupan kas yang aman dan kuat untuk pemenuhan kebutuhan uang menjelang Nataru dan menyambut pemilu tahun 2024. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Dan biasanya nanti juga akan ada mobil kas gitu ya Pak ya? Iya, itu juga salah satu nanti yang kita juga akan bekerja sama dengan perbankan, khususnya dalam rangka memberikan layanan prima kepada masyarakat secara keseluruhan. Saya rasa itu, Oke, Mbak. baik, terima kasih. Pak, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau momen besar gitu kayak Nataru juga ditunggu ya sama pelaku usaha Ya. di hotel dan restoran. Nah, kalau untuk tahun ini apakah memang sudah terlihat peningkatan okupansi? Lalu kemudian tahun ini kira-kira apakah sudah akan lebih ramai begitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ya, yang jelas pasti ada peningkatan ya, terutama untuk daerah-daerah yang memang menjadi favorit untuk masyarakat kita berwisata atau juga dari wisatawan mancanegara. Oke. Seperti Bali itu juga sudah terlihat reservasinya juga sudah cukup meningkat ya. Mungkin sekarang itu sudah masuk ke Desember, perkiraan kami reservasi yang masuk itu sudah mencapai sekitar 35
5% dari total ketersediaan kamar. Nah ini biasanya mendekati hari H, 1 minggu sebelum Natal, ya minggu-minggu ini nih udah naik harusnya itu biasanya sudah mencapai sekitar 60-an%. 60%. Kita ya, jadi seperti itu. Lalu juga daerah-daerah yang lain juga meningkat, terutama setelah adanya jalan tol yang menghubungkan mulai dari Trans Sumatera, Trans Jawa sampai Bali ini juga menyumbang cukup besar. Kalau kita lihat dari datanya Kementerian Perhubungan kan menyampaikan bahwa dari total 107,63 juta orang yang akan berlibur, yang akan bergerak selama Nataru, itu 36%-nya menggunakan mobil. Gitu. Jadi ini juga mengkontribusi yang cukup besar untuk perjalanan darat. Di samping sepeda motor juga kalau nggak salah itu sekitar hampir 18% sendiri ya. Nah sisanya itu melalui kereta api sekitar 13% dan sisanya pesawat udara. Jadi kalau kita lihat ini akan lebih baik dari tahun lalu. Lebih baik daripada tahun lalu. Tetapi kira-kira apakah akan okupansinya hampir semua hotel termasuk yang lokasi wisata, kemudian tempat orang mudik Nataru itu okupansi hotel bisa 100% ya, Pak? Kemungkinannya seperti itu. Jadi ini agak menarik waktu Hari Raya Idul Fitri kemarin, liburnya cukup panjang sekali. Ya kalau nggak salah itu hampir 9 hari kalau saya nggak salah. Itu justru waktu kemarin boleh dibilang okupansinya tidak begitu maksimal karena ternyata setelah kita evaluasi pertama memang hari liburnya panjang sekali 9 hari sehingga mereka menyebar ke alternatif destinasi yang lainnya. Lalu kedua juga dari sisi daya beli. Kemarin itu ada problem juga dari daya beli yang menurun saat itu. Nah, mudah-mudahan di kali ini kan liburnya nggak terlalu panjang nih yang Desember ini kemungkinan ini akan jauh lebih baik dari sisi okupansi ya Mbak ya. Dari sisi okupansi mungkin akan lebih baik. Dan juga dari sisi daya beli mudah-mudahan ini kan ada bansos segala macam mungkin ada pengaruh mungkin di sana kita lihat nanti. Tapi meskipun kemarin di kuartal 3 kan sebenarnya inflasi agak naik dikit gitu ya. Itu tidak mengkhawatirkan untuk para pelaku usaha? Enggak. Karena inflasinya kan relatif masih terkendali ya. Sebetulnya yang kita kita cermati itu adalah daya beli sih sebetulnya. Daya beli ini apakah betul-betul sudah pulih karena rata-rata ambil saja kita rata-rata mereka membelanjakan 1 juta gitu kan ya. Nah itu apakah 1 juta ini bisa masuk ke dalam budget mereka misalnya seperti itu. Oke, nah kalau itu hotel bagaimana dengan restoran? Nanti dijawab Pak Haryadi, jangan kemana-mana saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.